Yang jadi pertanyaan, apakah ini tidak menimbulkan tidak yang namanya yang dibilang muslim keturunan gitu kan? Makanya saya ingin cari tahu kenapa saya harus muslim gitu, agar agar di dalam Bible gue tuh ada kesalahan. Kesalahan macam-macam. Ada kesalahan ilmiah, kesalahan kontradiksi, kesalahan ayat yang nggak otentik. Gua cari sendiri bukti-buktinya gitu. Online, offline, fisik, dapat datanya. Nah gara-gara dapat, akhirnya kan gue jadi, ya akhirnya gue bisa bilang, aduh ini kalau begini nih udah nggak bisa disebut kitab suci. Gitu. yang mualaf gitu, yang dari non muslim ke Islam, jadi mualaf artinya. Di situ teman-teman semua, masya Allah, langsung dengan keislaman yang hakiki, artinya yang perempuan langsung menutup aurat gitu, langsung yang laki-laki itu memperdalam Islam, terus menjadi seorang ustadz. Masya Allah, itu menjadi hal dalam diri saya, kok saya muslim dari lahir di sini aja gitu. Apa yang masih belum berkerudung atau apa, padahal di KTP-nya itu identitasnya itu Islam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu sehat dimanapun teman-teman semua berada. Oke, selamat beraktivitas, dan jangan lupa bagi teman-teman yang masih di kehidupan yang sama, ya berarti kita masih belum pindah alam ya. Kita masih di sini di alam dunia. Selamat berjuang, selamat menikmati hidup, karena hidup hanya sekali. Kita tidak akan kembali lagi hidup kalau ke dunia, kalau ke akhirat ya pindah. Itu adalah kehidupan yang kekal abadi. Ngomongin tentang kehidupan kekal, teman-teman, pernahkah kita bertanya dalam diri kita yang muslim ini tentunya ya? Ada yang muslim dari lahir, ada yang muslim mu'alaf, ada yang muslim karena memang orang tuanya muslim gitu. Ya, di sini. Nah, pernahkah kita mencari kenapa kita muslim? Ada yang mungkin ada pertanyaan di situ. Begini, saya nggak mau ngomong ngalur-ngidul di sini, karena bagi saya adalah kehidupan muslim adalah kehidupan terindah. Artinya alhamdulillah Allah Ta'ala ngasih kita kesempatan untuk menjadi orang muslim. Tapi tentunya nih teman-teman, bukan apa-apa, sedikit ada di hati saya yang mengganjel gitu. Mungkin ini akan menjadi sharing tersendiri bagi teman-teman di sana yang mungkin ya kita lihat. Saya selalu gini, setiap saya menonton video atau menonton YouTube lah, video TikTok lah, saya selalu mencari tentang apa ya, mungkin bagi di sana ada teman-teman kita yang di luar muslim itu berkehidupannya atau percaya dengan kepercayaannya masing-masing itu karena apa itu. Saya pengen tahu aja gitu kan. Makanya saya di sini ingin cari, mungkin ini adalah toleransi tersendiri bagi teman-teman. Ini nggak ngomongin agama siapa ya. Kita tetap hidup rukun, berdampingan. Yang penting kita hanya cari tahu aja gitu. Makanya saya timbul dalam perasaan, kenapa harus muslim saya gitu? Kenapa harus muslim? Nah, di sini kita akan mencari. Oke teman-teman, let's go. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe dulu, terus habis itu dihidupkan lonceng notifikasinya, terus habis itu di-share ke sosial media teman-teman semua. Oke, jika menarik, jika tidak ya jangan di-judge ya. Oke, gitu aja lah. Let's go, kita masuk ke video. Kodondi itu Ya. baca Bible kan awalnya. Ini ada Kodondi ya. Mau sebelum hijrah ya? Iya. Sebelum hijrah gue belajar ulang ceritanya. Oke. Baca ulang lah ceritanya lah. Oke. Gara-garanya apa bisa tiba-tiba? Tahu Kodondi kan teman-teman? Nah, Kodondi ini adalah yang mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, saya kasih tahu ya. Kodondi itu adalah seorang mualaf yang sudah 11 tahun kalau tidak salah. Bisa langsung teman mampir di channelnya Kodondi, namanya Donditan ya. Di situ dijelaskan bahwa Kodondi belajar masuk Islam karena memang di situ saya belajar ulang tentang kitabnya gitu, kitab dulunya gitu. Katanya sih di channelnya gitu. Nah, di situ saya suka dengan ini. Kenapa saya suka? Karena kalau dari non muslim ke Islam jadi namanya mualaf kan.
Bener nggak? Namanya mu'allaf. Lah, sedangkan saya dari lahir memang dilahirkan di keluarga muslim. Nenek saya muslim, orang tua saya muslim, semuanya muslim, dan saya bangga menjadi orang Islam. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah ini tidak menimbulkan tidak yang namanya yang dibilang muslim keturunan gitu kan? Makanya saya ingin cari tahu kenapa saya harus muslim. Gitu, agar memperkuat iman saya selebih jauh gitu. Bukan saya mau apa-apa, maaf ini. Ya, kita lihat ya. Ke sono gitu loh. Gara-garanya gini, jadi waktu itu kan ada zaman-zamannya almarhum Syekh Ahmad Didat, kalau pernah dengar. Ahmad Didat tahu, Ahmad Didat. gurunya Zakir Naik. Zakir Naik. Nah, ya, qadarullah ya, sudah ngeliat video itu. Gue sebagai orang Kristen nonton begituan. Ya, Nah, benar. Gak bohong, panas dong. Berani amat gitu nih dai ngomongin Kristen gitu, ngomongin Bible. Nah, akhirnya gue nonton keterusan sambil buka Bible. Oke. Gue udah familiar banget sama Bible gitu ya, urutannya segala macam ayat-ayatnya. Jadi begitu dia sebutin ayat, gue bukanya cepet gitu. Ya, sembari lihat. Jadi dulu gue catat di kayak kertas yang apa, yang bisa dilepas kuning. Oh, gitu. yang kecil-kecil kayak itu. Apa namanya kertas apa? Aduh, apa? Sticky note. Sticky note. Sticky note kok. Bukan post-it. Post-it. Ya. Kita lanjut ya teman-teman. Ini ceritanya Bang Dodi ini. Kodon Ditan. Selamat jadi istiqomah ya. Karena saya irinya begini teman-teman. Setiap orang yang setiap saya nonton video, kalau yang mu'allaf gitu, yang dari non muslim ke Islam, jadi mu'allaf artinya, di situ teman-teman semua masya Allah langsung dengan keislaman yang hakiki, artinya yang perempuan langsung menutup aurat gitu, langsung yang laki-laki itu memperdalam Islam, terus menjadi seorang ustadz. Masya Allah, itu menjadi hal dalam diri saya, kok saya muslim dari lahir di sini aja gitu, di sini aja, dan tempatnya hanya ya begini doang gitu. Sedangkan mereka yang dari sebelumnya bukan muslim pindah ke Islam, akhirnya mereka memperdalami Islam, itu mereka takwanya lebih gitu, masya Allah gitu, masya Allah banget. Dan bahkan sekarang kan ada yang tahu itu siapa itu, siapa yang botak itu, kalau tidak salah, maaf ini cerita panjang ini ya, itu mendirikan yang namanya Mu'allaf Center seluruh Indonesia itu loh. Itu amal jariahnya, tahu nggak teman-teman? Masya Allah, itu luar biasa. Kita mungkin nggak kelihatan, nggak kasat mata ke pahala itu, tetapi pahala itu pasti akan dirasakan di dunia dan juga di akhirat. Kalau yang namanya pahala jariah itu, pahala berjalan ya. Beda juga dengan yang namanya dosa jariah, dosa berjalan. Makanya saya bilang, ada yang masih yang namanya perempuan, maaf ini bukan ngejudge itu. Saya ingin mengajak gitu ini teman-teman. Mereka yang masih belum berkerudung atau apa, padahal di KTP-nya itu identitasnya itu Islam gitu. Makanya suka iri ngelihat ini gitu. Nah, jadi meja kerja gue tuh penuh sama kertas post-it semua. Iya. Gara-gara itu gue nyatet semua, akhirnya gue bisa tahu bahwa oh ternyata di dalam Bible gue tuh ada kesalahan. Kesalahannya macam-macam. Ada kesalahan ilmiah, kesalahan kontradiksi, kesalahan ayat yang nggak otentik. Gue cari sendiri bukti-buktinya gitu. Online, offline, fisik, dapat datanya. Oke. Nah, gara-gara dapat, akhirnya kan gue jadi, ya akhirnya gue bisa bilang, aduh ini kalau begini nih udah nggak bisa disebut kitab suci gitu. Nah, akhirnya gue baru pelajarin yang lain gitu. Oke. Nah, Terus nggak langsung dong dari Kristen langsung ke Islam, nggak dulu. belajar kerujukannya ke Islam langsung. Enggak, belajar yang lain dulu gitu. Belajar yang lain dulu. Ya, kayak apa? Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu. Bokap gue juga dulu pernah Konghucu. Oh iya. Jadi Kodondi ini dari mempelajari masuk Islam nggak langsung Islam, artinya dia mempelajari Yahudi, Konghucu, Buddha gitu, agama-agama yang lain gitu. Tapi ujung-ujungnya ya mentok di Islam, mungkin seperti itu nih tuh jadi ya. Tapi ketika ke Islam baru dalam, karena pada waktu gue coba belajar agama-agama yang lain, belum begitu dalam udah kepentok gitu. Kepentoknya apa biasanya? Nah, contohnya gini. Ini contoh misalnya gini. Kalau Kristen itu kan nama gelar daripada Yesus. Oke? Ya. Dari Kristus. Belum tahu kan teman-teman? Belum tahu gitu agama-agama lain apa sebutannya. Nah di sini ini yang saya ingin belajar gitu. Saya ngiri sama yang mualaf seperti ini. Mereka lebih tahu daripada kita yang memang notabene sedari kecil sudah Muslim gitu. Sorry ya. Ibaratnya ya Muslim KTP lah seperti saya gitu. Bukan siapa, seperti saya. Karena
saya ya hanya ikut-ikutan mungkin ya. Makanya saya selalu pengen cari yang baru gitu. Artinya saya ingin memperdalam kenapa saya harus Islam gitu. Kenapa saya harus Islam? Makanya saya ingin saya memperkuat lagi iman saya. Kristus adalah gelar dari Yesus. Yahudi itu kan nama dari anak keempat Nabi Yakub. Yahudi. Nama keempat Yahuda. Nama tempat daripada agama itu berasal. Iya, dari Sungai Hindus. Buddha adalah gelar daripada Siddhartha Gautama. Iya. Ya kan, Kristen gelar daripada Yesus. Ketika jatuh ke Islam, ini nama atau gelar siapa nih atau nama tempat apa gitu? Ternyata gue baru tahu Islam itu namanya berserah diri. Masya Allah, nama Islam itu adalah nama berserah diri. Artinya berserah, bersungguh-sungguh dan menerima sebagai Muslim, sebagai orang Islam, dan kelak kita mendapatkan syafaat baginda Muhammad. Amin. Artinya submission gitu. Bisa submission, bisa apa namanya? Tunduk, selamat, patuh, taat, tunduk, damai. Ya. Jadi gue mikir kok agama ini artinya bukan pakai nama orang, bukan nama tempat, bukan gelar. Kok ini kata kerja. Kita disuruh tunduk sama yang menciptakan kita. Gitu. Ya dari situ barulah masuk lebih dalam. Terus kemudian akhirnya Kodondi itu katanya menemukan hal yang lebih logis di dalam agama Islam kan. Jadi gini, logisnya itu adalah gini. Di dalam Islam, khususnya di dalam Al-Quran, itu banyak sekali ayat-ayat yang nyentil atau ngomongin tentang sains. Oke. Ya, kalau orang yang Iya sih, memang sih di Al-Quran kita mungkin baca Al-Quran hanya bacaannya Alhamdulillahirobbilalamin atau bacaan tulisan Arabnya doang, belum tahu apa isi makna dan arti dalam lafal tersebut gitu. Makanya mungkin orang hanya baca Al-Quran, tapi baca Al-Qurannya hanya kulitnya doang intinya ya. Tapi arti dan makna kandungan tersebut itu belum kita ketahui gitu. Kita sibuk dengan duniawi, kawan. percaya Tuhan biasanya juga percaya sains. Iya. Nanti ya dia Kamu nanya. percaya sains nggak? Saya sih percaya, saya masih percaya. Kenapa saya harus duduk di tengah gitu? Dari tadi buktinya masih bingung ya. Iya, saya Tukeran. iya. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok. santai. Tujuan kami sebenarnya kamu nggak perlu bicara, kamu hanya perlu di framing, terus dikasih meme Saya gitu. kasih tangan ini. Biarkan dia melanjutkan. Canda. Jadi masalah sains. Kalau seperti ini apa ya, ada bercandanya. Jadi kita nggak langsung stuck. Oh, kenapa Muslim harus mengini, enggak. Jadi intinya ini kan Coki ini katanya ini katanya ateis ya. Maaf ini kalau salah silakan dikoreksi ya. Dari kira-kira 6.236 ayat di Quran, kira-kira tuh ada 1.000 ayat yang berhubungan dengan sains dalam Quran. Masya Allah. Dari 1.000 ayat itu kira-kira kurang lebih 80% itu sudah terbukti benar oleh sains zaman sekarang. Ya. Masya Allah. Coba dengerin nih teman-teman, dengerin. Apakah mungkin teman-teman belum tahu? Saya juga belum tahu gitu. Padahal saya baca Al-Quran ya kan, dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu ayat yang terakhir 114 ayat itu 114 surah itu cuman bacanya doang. Ya kan, artinya kita tidak tahu. Kita sholat juga Allahu Akbar. Apa sih yang kita kerjakan? Nah, di situ pengennya. Kenapa kita nggak memperdalam? Kita orang Islam loh. Itu maksud saya dari ini, di video ini, teman. Oke. Jadi pada waktu saya mulai mempelajari Islam, ketika saya belajar, oh ternyata di dalam Quran ada ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, yang ternyata baru dikonfirmasikan baru mungkin 50 tahun yang lalu, mungkin 100 tahun yang lalu, mungkin 200 tahun yang lalu gitu. Ya alhamdulillah, selamat ya, selamat ini semoga menginspirasi bagi teman-teman yang tentunya yang di Muslim. Kenapa kita harus Islam? Ini jawabannya ya. Karena memang Al-Quran itu relate dengan kehidupan kita sampai dari kita hidup sampai kita meninggal dunia. Insya Allah Al-Quran itu tetap menjadi pedoman hidup dan yang menuju kelak kita akan hidup tak akan mati lagi gitu ya. Daud itu raja bukan nabi. Daud itu raja bukan nabi, jadi wajar istri banyak. Muhammad nabi pembawa umat muslim, bukan raja kok. Kok bisa-bisanya istrinya 26. Kapan urus umatnya tuh nabi? Ini nih pertanyaan seperti ini memfitnah Islam loh. Tapi kita lihat jawabannya Mbak ini ya. Ini kalau tidak salah seorang mualaf juga ini kalau tidak salah ini. Jadi wajar istri banyak. Muhammad nabi pembawa umat muslim bukan raja. Kok bisa-bisanya istrinya 26? Kapan urus umatnya tuh nabi? Emoji ketawa siwa baraka. Assalamualaikum sehat kita semua ya teman-teman. Sebelum berkomentar ini udah baca kitabnya? Wa baraka? Belum.
Karena kalau sudah, tidak mungkin berkomentar seperti ini. Jangan ya, Dek. Jangan ya Dek ya. Malu, Dek. Bilang sama Jangan ada, Dek, ya. kawan-kawannya. Banyak kawan-kawannya juga yang tidak tahu kalau Daud itu adalah seorang nabi. Beliau raja dan nabi. Siapa yang bilang kitabmu di mana tertulis Kisah Para Rasul 2 tulisan si Di Al-Quran juga disebutkan bahwa Nabi Daud itu adalah nabi dan juga seorang raja, yang katanya di Al-Quran apa hadis itu, Kak, saya pernah terlintas di video Ustadz Abdul Somad itu yang katanya istri Nabi Daud itu ada seribu kalau tidak salah dengan selirnya ya. Itu wah limited edition. Lukas. Kecuali kalau Lukas ini memang nggak bisa dipegang cakapnya, ya sudah, ya kan? Boleh kita cek langsung, baca Kisah Para Rasul 2. Aku screenshot poinnya aja. Mari. Oke, ini dia ya, tulis. Ini apa nih? Hadapanmu Yesaya 2:29, saudara-saudara aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangga kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari kiamat. Sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan apa ini? Dan Lukas di Kisah Para Rasul 2 ayat 29 kita mulai. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu. Iya, seorang nabi memang Nabi Daud. Jelas ya? Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji, dan seterusnya. Udah clear ya? Daud itu nabi. Jadi wajar 99 plus gundik-gundik, ya kan? Jadi Nabi Muhammad itu memang harus difitnah, harus di blow up. Lihat tuh jumlahnya jadi 26. Karena kalau jumlah yang sebenarnya ditulis, ya nggak ada apa-apanya lah dengan Nabi Daud, ya kan? Belum lagi beliau Nabi Muhammad SAW. Ini yang mendoktrin ya. Banyak yang teman-teman yang mungkin di luar muslim ya beranggapan bahwa nabi itu tukang kawin lah, banyak istrinya. Padahal kalau kita bandingin dengan raja-raja yang di sana terdahulunya gitu. Contoh ini seorang Nabi Daud ya. Hamba Allah juga, dia sampai istrinya itu 1000 kalau tidak salah, dengan selirnya gitu ya kan. Nah, permasalahannya, tahu nggak teman-teman? Ada yang belum tahu kan? Begini, kita kenal dengan yang namanya puasa Daud. Tahu kan puasa Daud itu? Puasa Nabi Daud tentunya. Kalau udah ngomong puasa Daud ya puasa Nabi Daud. Artinya apa? Puasa Nabi Daud itu puasa hari ini, besok tidak. Besok puasa, besoknya lagi tidak. Nah, coba itu pada zaman sekarang, orang terjadi pada zaman sekarang, bisa nggak dengan 1000 selir dengan istrinya itu masih puasa sekarang, besoknya tidak, besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak. Apakah bisa gitu? Ya kan, ini seakan tersindir. Di Al-Quran itu dijelaskan loh bahwa Nabi Daud itu walaupun istrinya banyak, tapi dia puasanya sekarang puasa, besoknya tidak, masih bisa. Kita yang istrinya cuma satu, jangankan puasa yang wajib, puasa sunnah kita, jangankan puasa sunnah, puasa yang wajib kita bolong-bolong. Itu poinnya, ya enggak. Jadi intinya kenapa harus Islam? Kita harus kritis jadi orang Muslim loh. Jangan hanya ya yang penting kita Islam. Enggak seperti itu. Kita harus mencari bahwasanya Allah Ta'ala itu sudah menjelaskan bahwa hidup ini begini loh. Ini jalannya. Kamu cuman berusaha berpikir pakai logika kamu, pakai hati kamu untuk memilah-milah gitu kan. Ya. Si Mamat Huta Huruf, bagaimana Mamat Mbaknya lagi nih. Dia menjawab pertanyaan terus nih. bisa baca Alkitab dan isinya? Si Mamat buta huruf. Si Mamat buta huruf. Bagaimana Mamat bisa baca Alkitab dan isinya? Ya Allah. Ini ya. Ini yang di luar muslim masih ya. Ya, silakan, Mbak. Kata si Riana Lubis, Assalamualaikum, sehat-sehat kita semua ya teman-teman. Ada yang menimpali komentar ini. Huta galung kali katanya. Huta huruf. Huta hayan. Huta soid. Huta barat. Banyak kali ya kata-kata huta mengawali marga orang Batak ini. Ada lagi huta yang lain.
typonya kawan kita ini, salah ketiknya kau ya kan, Riana. Mau nulis B kesenggol H. Apa besar apamu? Apamu? Jempolmu? Enggak lah ya. Screen touch ini memang begitu, sensitif dia layarnya kan. Kadang kita mau ngetik A kesenggol S karena berdekatan ASD gitu ya. Si Muhammad buta huruf, artinya di sini mungkin salah ketik. Iya, buta huruf ya. Memang Nabi Muhammad itu dibilang buta huruf, bukan buta huruf tapi ami gitu. Dia nggak baca, nggak bisa tulis gitu. Artinya bukan buta huruf, artinya memang Allah Taala ingin menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu ini loh, ini firmannya gitu loh, ini firmannya ini. Dan Nabi Muhammad pas waktu terjadinya wahyu pertama di Gua Hira itu kan dijelaskan bahwa Iqra, bacalah gitu. Terus habis itu Nabi Muhammad apa jawabannya? Ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca gitu. Artinya pertama sih bukan hanya dalamnya langsung Iqra gitu, bacalah gitu. Coba kita dengarkan Juga dengan H ini, dengan B, mau nulis buta hurufnya kau kan? Iya. Beliau Nabi Muhammad SAW memang buta huruf, tidak mengenali huruf, kan? Buta huruf itu kan tidak mengenali huruf, tidak bisa baca tulis. Buta warna tidak mengenali warna ya, gitu. Jadi itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena memang segala sesuatu yang terjadi tidak terjadi kecuali dengan ketetapan Allah ya kan. Dalam menjaga Al-Quran itu coy, karena sudah tertulis. Allah menurunkan Al-Quran, dia juga yang menjaganya. Al-Hijr 9. Dan inilah yang perlu kau sampaikan kepada kawan-kawanmu coy, yang banyak menuduhkan, banyak itu yang mengatakan benar kan saya bilang barusan. Nabi Muhammad itu memang buta huruf, bukan apa-apa, ingin menjaga kemurnian tersendirinya bagi Al-Quran itu. Nggak mau nggak dikontradiksi dengan ayat-ayat lain, nggak ada campuran, memang itu wahyu ilahi. Dan pada waktu zaman Nabi Muhammad pun ada di sana yang mengaku-ngaku Nabi itu. Tahu ceritanya Muzailamah Al-Kadzab itu yang ingin sedikit membuat ayat-ayat yang mirip Al-Quran, yang dibilang apa itu kalau tidak salah, walfil hadal lailun tawil, apa itu yang katanya belalainya panjang itu, mirip-miripkan ya.